Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Selamat datang teman-teman sekalian yang sudah hadir di room Zoom Meet pada pagi hari ini. Ya, sekilas tadi adalah video keseruan 2 minggu terakhir kami roadshow di beberapa daerah. Yang pertama yaitu di Sumatera Barat ya Mas. Ya, benar. Kemudian yang kedua ada di Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya kami berharap dengan hadirnya Siplah Toko Ladang bisa membantu UMKM untuk bangkit dan go digital. Dan tentunya di sana, terutama di Sumbar dan NTB, kita juga sudah ada cabang. Jadi untuk teman-teman yang ada di Sumbar dan Nusa Tenggara Barat, jangan takut untuk bertanya ataupun datang ke kantor cabang kita yang sudah ada di daerah ya Mas. Iya, Jadi benar. terkait kendala-kendala bisa langsung merapat ke sana atau bisa juga langsung ke kami. Dan tentunya bersama toko ladang transaksi mudah, cepat dan juga aman tentunya ya Mas Eko. Siap, Oke, pasti dong. kembali lagi bersama kami tentunya di 1 jam bersama Tokla yang dimana tema kita pagi ini adalah permasalahan sumber dana. Iya, Nah, betul yang sekali. kemarin-kemarin yang tanya-tanya terkait sumber dana, kita pecahkan bersama-sama di sini permasalahan sumber dananya. Kita bantu untuk menampilkan sumber dananya. Lalu kemudian bagaimana cara menampilkan sumber dananya? Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, monggo silahkan disimak sampai akhir acara nanti ya Mas Eko. Siap. Oke, tak lupa saya mengingatkan kepada teman-teman sekalian untuk mengisi link absen yang sudah dan atau yang akan kita share di kolom chat Zoom Meet pada pagi hari ini. Dan diusahakan nama yang ada di Zoom dan nama yang ada di kolom absen diusahakan sama. Jangan sampai tidak sama. Karena apa? Karena kita tetap kalau ada podcast pasti ada hadiahnya. Iya, Yang lumayan mana loh. hadiahnya adalah total pulsa 500.000 untuk 5 pemenang masing-masing ya Mas Eko. Ya. Dan Su- selanjutnya bagaimana cara memecahkan sumber dana yang tidak muncul? Mari kita simak. Selanjutnya saya serahkan kepada Mas Eko untuk menjelaskan kepada teman-teman bagaimana sih cara menampilkan sumber dana Mas Eko yang selama ini banyak sekali teman-teman yang kendalanya di sumber dana ini Mas Eko. Iya, benar sekali Mas Yono. Oke, Jadi, silakan Mas Eko. oke, terima kasih Mas Yono atas waktu dan tempatnya. Sebelumnya, selamat pagi menjelang siang ya, teman-teman yang Ya, sudah bergabung pagi. di acara pada pagi hari ini. Jadi seperti yang disampaikan oleh Mas Yono tadi di awal, materi kita hari ini untuk membahas permasalahan sumber dana. Sumber dana ketika teman-teman mau belanja di Siplah, terutama khususnya ya di Siplah Toko Ladang. Betul. Oke, sedikit mungkin paparan dari saya ya, yang akan saya share. Minta tolong host untuk enable share screen-nya. Oke, kelihatan ya. Kelihatan Mas. Oke. Jadi akhir-akhir ini ya isu yang ada di Siplah terutama di Toko Ladang ya. Iya. Teman-teman yang sudah bergabung di grup Telegram kita pasti sering tuh tanya lempar pertanyaan terus gimana sih sumber dana nggak muncul, Mm-mm. gimana sih kok kemarin muncul sekarang tidak gitu kan. Iya, Terutama BOP BOP PAUD PAUD. Betul. ya.
Jadi latar belakang dari situ makanya untuk hari ini kita mengambil materi itu Mas Yono ya. Iya. Oke, terkait sumber dana seperti ini contohnya ya. Mungkin teman-teman yang dari teman-teman sekolah atau teman-teman penyedia yang membantu sekolah untuk proses transaksi pasti menemui nih seperti yang saya gambarkan ini di paparan. Jadi ketika mau klik sumber pendanaan itu yang muncul hanya satu. Satu saja ya. Iya, pendanaan mandiri gitu. Kalau enggak nanti ada bos reguler atau bos apalah Iya. yang tidak disesuai dengan keinginan. Karena kan Iya. biasanya sebelum belanja teman-teman sudah punya perencanaan. Nah, Betul. perencanaannya contohnya saya mau belanja pakai dana bos BOP PAUD. Tapi ketika sudah belanja dan masuk ke keranjang check out, sumber dananya nggak muncul Mas Yono. Betul. Oke, kenapa seperti itu? Sebelum pembahasan kenapa seperti itu ya kita satukan pemikiran dulu ya teman-teman. Konsep sumber dana yang sebenarnya. Karena ini masih banyak Mas Yono. Teman-teman itu menganggap kita siplah atau kita yang toko ladang ini yang mengatur datanya. Minta tolong dong Mas, toko ladang untuk menampilkan sumber dana ini. Minta tolong dong Betul. yang disediakan nama sumber dana ini Iya. gitu. Padahal bukan Mas. Mm. Jadi seperti yang saya gambarkan di sini. Jadi siplah itu ada mungkin tiga inti ya. Iya. Pertama dari Kemendikbudristek, kemudian siplah toko ladang sebagai marketplace, kemudian ada satuan pendidikan. Ada lagi namanya penyedia tapi tidak saya tampilkan karena saya konsen di sumber dananya aja ya. Jadi seperti yang penjelasan kemarin ya, semua data terkait sekolah itu semua bersumber dari Kemdikbud Mas Yono. Betul. Data sekolah, bio sekolah, alamat dan lain-lain itu murni dari Dapodik. Iya. Begitu juga dengan data sumber dana. Data sumber dana itu juga murni dari Dapodik. Jadi kita hanya semisal nih Bapak Ibu teman-teman sekolah berhasil login dengan sekolah A, ketika mau belanja di keranjang belanja, kita akan request tuh secara sistem ya, request ke server sekolah A ini punya sumber dana apa aja yang bisa digunakan untuk belanja. Setelah dapat sistem kita sudah dapat tuh data sumber dananya, kita tampilkan tuh di halaman keranjang belanja. Artinya memang kita tidak bisa semena-mena untuk menampilkan sumber dana itu ya Mas? Iya, nggak bisa Mas. Itu kan memang datanya kan dari sana Mas, dari Kemdikbudristek. Kita hanya ngambil sekolah A ini sumber dana yang available untuk bisa digunakan yang mana aja. Itu ditarik, ditampilkan gitu. Bukan kita yang nyeting tuh sekolah A ditambah tinggal misal sumber dananya request diketik gitu ya. Tampilkan sumber dana ini, tampilkan dong Mas gitu. Nah, nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa tuh kita semacam kita input gitu ya, nama sumber dana BOP PAUD untuk sekolah A gitu. Nggak bisa Mas ya. Iya. Jadi mungkin ini ya konsep yang pertama, kita samakan dulu pemikirannya bahwa data sumber dana itu bukan dari toko ladang tapi dari Kemdikbudristek yang diambil melalui sistem Dapodik. Oke, lanjut. Nah, sebenarnya seperti apa sih proses untuk menampilkan sumber dana itu? Sebenarnya kalau yang saya pahami sih ya, sampai sejauh ini sebenarnya sih kan butuh 2 dokumen Mas Yono. Kemarin kan karena banyak isu, saya coba koordinasi dengan tim Dikbud langsung kan, terutama yang tim teknis kan kalau saya. Itu butuh 2 dokumen. Satu dokumen Excel ya. Di situ nanti ada format yang sudah ditentukan oleh teman-teman Dikbud. Kemudian lampiran dokumen SK ketetapan penerima sumber dana. Nah, 2 dokumen itu yang dikirim ke email, ke alamat email sds.siplah@kemdikbud.go.id. Sebenarnya sih lebih enak yang ngirim itu adalah Dinas Pendidikan Mas Yono. Betul.
di apa ya, mungkin kabit terkait ya, kalau Iya. mungkin bahasanya saya juga kurang tahu nanti kalau masalah bahasa di dinas pendidikan. Mungkin kalau BOP PAUD kan nanti juga apa, maaf, kalau tingkat PAUD TK kan nanti ada kabit tersendiri itu ya. Iya. Mungkin beliau-beliau lah yang mungkin lebih tepatnya mengirim data tersebut, karena kan mereka punya data tuh, TK atau PAUD yang di wilayahnya masing-masing. Kemudian kan pasti punya data lengkap, tinggal dijadikan Excel, dikirim. SK pasti beliau-beliau ini pegang. Betul. Jadi sekali kirim email itu sudah mengcover Muncul. semua sekolah di wilayahnya, SK-nya pun juga sudah lengkap. Iya. Gitu Mas Yono. Iya, Sebenarnya sih seperti itu sih menurut saya untuk lebih efisiennya. Tapi juga tidak masalah sih kalau teman-teman sekolah tidak sabar menunggu dinas untuk mengirim email. Teman-teman sekolah atau penyedia bisa kok membantu mengirimkan dokumen tersebut ke alamat email yang sudah ditentukan. Formatnya sudah sering kami share juga Iya. di Telegram. Ada yang japri ke saya, ke Mas Yono tentunya. Iya. Formatnya juga sudah kita share seperti apa. Nanti tinggal dikirim ke alamat email yang sudah ditentukan, yaitu sds.siplah@kemdikbud.go.id. Iya. Jadi nggak harus dinas atau sekolahnya ya. Iya, memang sih lebih efisiennya dinas, Iya, karena lebih datanya lebih efisiennya lengkap. dinas. Tapi kalau dinasnya belum dan pengen segera cepet tampil sumber dananya tuh, bisa tuh sekolah secara mandiri mengirim datanya tersebut. Iya. Ada juga kadang sekolah itu yang minta bantuan teman-teman penyedia, karena mungkin sekolah kurang familiar ya dengan apa mengirim email atau mengirim dokumen. Ya mungkin penyedia juga mengalahi ya untuk membantu gitu. Nah, kembali ke konsep tadi ya. Jadi konsepnya seperti itu ya teman-teman, minta tolong dipahami. Sumber dana dari Dapodik kita hanya menampilkan. Betul. Kalau kemarin ada juga Mas Yono yang tanya ke saya, Gimana? itu Japri, Mas, kalau sumber dana nggak muncul, kan diminta tuh kirim SK dan data ke sds.siplah@kemdikbud ini ya. Itu saya ditanya, peraturannya dari mana Mas gitu. Jadi gini teman-teman ya, secara peraturan itu nggak ada gitu ya. Karena dan itu pun juga bukan ranah kami ya, bukan ranah kami Toko Ladang untuk memproses data sumber dana. Sebenarnya kan itu seperti yang saya gambarkan, itu kan hubungan antara Kemdikbudristek dengan Dinas Pendidikan atau mungkin langsung ke pihak masing-masing sekolah. Karena kan ini terkait data Dapodik gitu. Nah sedangkan kita di Toko Ladang ini kan marketplace Mas Yono, dan kita nggak ada apa ya istilahnya wewenang atau mungkin ini intinya bukan ranah kami gitu kan. Nah kita menyampaikan informasi tersebut untuk menyiapkan 2 dokumen ini ya, kita kan coba bantu ya teman-teman dengan semua keluhannya. Kita coba koordinasi dengan tim Dikbud, dan itu yang mereka sampaikan ke kami agar bisa segera muncul sumber dananya Mas gitu. Masalah peraturan nggak ada tuh peraturan tertulis yang mungkin kayak surat ya pemberitahuan atau mungkin surat dari dinas atau surat dari Kemdikbud yang turun, nggak ada. Memang ya itu arahan dari teman-teman aja ya, teman-teman dari Siplah pusat. Kalau secara peraturan nggak ada, dan kita pun sebenarnya sifatnya membantu ya, membantu gimana prosesnya teman-teman yang pengen segera belanja dan sumber dananya segera muncul gitu. Kita nggak ada tuh ngulik-ngulik data, nggak ada. Gitu Mas Yono. Iya. Oke lanjut, ini tadi ya yang saya jelaskan. Jadi ada 2 dokumen yang 2 dokumen utama, yaitu Excel yang berisi data, kemudian dokumen SK. SK itu ya kayak surat ya dari Dinas Pendidikan yang menetapkan bahwa sekolah A, B, C, D ini sebagai sekolah penerima bantuan sumber dana tersebut gitu. Apakah NP apa ya teman? NPHD kalau nggak salah ditanyakan. Apakah kalau setahu saya soal penamaan aja sih Mas. Iya, tapi kadang kalau NPHD kami kita kan menyebutnya kan SK, surat ketetapan penerima sumber dana. Kemarin itu ada juga
namanya kalau nggak salah NPHD. Tapi bukan Mas Yono. NPHD itu bukan NPHD SK ini, bukan SK ya. bukan. Main saya Cuman sudah kemarin itu saya koordinasi. dapat info NPHD itu saya nggak tahu ya artinya apa ya, belum tahu saya artinya. Saya baru kalau nggak salah kemarin tanya sekolah itu ke saya, apakah NPHD itu Mas itu juga ada apa namanya list sekolah penerima sumber dana BOP itu. Oh, iya iya iya. Nah kalau saya sih mengasumsikan beda di penamaan aja ya. Kalau selama mungkin di situ tersedia list sekolah, kemudian penerima dana BOP, saya rasa iya. sih nggak jadi masalah. Cuman mungkin nanti ke depannya bisa diperjelas aja Mas. Masalah penamaan aja Nah, kayaknya ya. masalah Iya. penamaannya seperti apa, kita nanti coba koordinasikan dengan teman-teman yang di Kemendikbud, biar teman-teman yang di bawah ini nggak kebingungan ketika kita menginfokan SK. Iya. SK itu apa? SK itu apa gitu kan. Tapi ya gitu juga sih Mas, kembali juga Mas. Sebenarnya kan ini Iya. bukan apa ya? Bukan Betul. wilayah kita. Cuman kan gitu ya. kita berusaha membantu Iya, aja. benar. Iya. Jadi seperti itu ya teman-teman, terkait sumber dana. Terus ini contoh ya, contoh format Excelnya seperti apa. Di sini ada nama lembaganya, nomor NPSN, sumber dana yang belum muncul apa, alamat, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan mitra siplah. Mitra siplah di sini contoh toko ladang yang akan dipilih. Kemudian ini untuk banyak sekolah ya, banyak sekolah sekali email, bisa menggunakan format Excel seperti ini. Iya. Atau bisa juga Mas Yono, ketika hanya satu sekolah, biasanya nih sekolahnya pengen cepet-cepet nih mandiri ya, mereka cari SK-nya, minta SK ke dinas, mereka langsung kirim tuh datanya ke alamat email Dikbud. Itu bisa tuh, kalau hanya satu sekolah nggak perlu dokumen Excel sebenarnya, cukup mengetik aja di email tersebut NPSN berapa, nama sadiknya apa, sumber dana apa yang ingin dimunculkan, kemudian alamat lengkapnya, kabupaten, provinsi, kemudian mitra siplah yang akan digunakan untuk berbelanja. Nanti dilampiri juga SK yang dimaksud tadi. Oke, itu sekilas sumber dana ya. Terus, nah ini contoh kalau mau ngirim email tadi kalau yang satu. Oke, sumber dana seperti itu ya gambarannya. Jadi pada intinya sumber dana itu bukan ranah kami sebagai siplah. Betul. Kita hanya mengambil data dari Dapodik sesuai sekolah yang teman-teman login. Jadi itu yang kita ambil datanya dari Dapodik, kita tampilkan tuh di sistem. Nama sumber dananya apa. Dan perlu yang saya tekankan, kita tidak bisa menambah atau mengurangi sumber dana yang muncul. Jadi kalau laporannya sekarang langsung ditanggapi langsung dalam beberapa menit muncul, nggak bisa ya. Iya, karena ya rule yang sudah disampaikan dari pusat juga seperti itu, kirim dulu datanya dan SK-nya ke Dikbud gitu. Terus ada yang tanya lagi nih, mumpung masih terkait sumber dana, ada yang tanya, kemarin saya itu sudah bisa belanja Mas menggunakan BOP PAUD. Nah, itu juga ada pertanyaan. Kemudian beberapa hari lagi beliau ini login Mas Yono, login lagi belanja, sumber dananya hilang. Iya, nggak muncul lagi. Itu juga sudah saya konfirmasi ya ke teman-teman Dikbud pusat. Memang pada tanggal kalau nggak salah 8, kalau nggak salah ya, insya Allah tanggal 8 yang disampaikan itu, teman-teman Dikbud pusat itu ketika sync data, kesync semua Mas, kesinkron semua. Maksudnya data semua TK, tingkat TK PAUD itu ditampilkan semua sumber dananya pada saat itu. Ada intinya sih kesalahan teknis dari sana ya. Ada kesalahan teknis yang akhirnya semua muncul sumber dananya. Kemudian diperbaiki, akhirnya kembalilah seperti rule yang sekarang. Siapa yang ada
yang available di sumber dananya akan muncul. Tapi kalau yang belum lapor, belum report ke Dikbud ya pasti nggak muncul. Nah itulah kenapa ada kejadian kemarin login bisa muncul, Sekarang 2 hari lagi 2 hari lagi login nggak hilang. muncul ya. Seperti itu kronologinya. Kenapa bisa seperti itu? Oke Mas Eko, sebelum update ke sistem untuk materi selanjutnya, mungkin saya potong dulu Mas. Boleh. Mungkin dari teman-teman yang ada pertanyaan bisa mulai ditanyakan dari sekarang. Silahkan ditanyakan di kolom chat. Nanti ketika sudah selesai materi, coba kita bahas bareng-bareng, kita pecahkan permasalahannya bareng-bareng, bagaimana solusinya. Silahkan bisa ditanyakan mulai dari sekarang ya Mas ya. Nanti Iya, coba akan betul. kita bantu bagaimana memecahkan masalah. Oke, selanjut Mas Eko. Oke, siap. Terima kasih Mas Yono. Oke, secara sumber dana sih sudah selesai ya. Iya. Poinnya seperti itu. Poinnya kita hanya menampilkan ya data. Intinya kita hanya menampilkan Iya. saja. Dan kita coba bantu Kita ya. coba sisi lain. bantu bagaimana caranya agar sumber dana itu bisa tampil. Iya, kita selalu. Kenapa Iya. kita kadang kalau kita tanya ya, mereka tanya-tanya Iya. di grup, kita sarankan untuk kirim email. Setelah kirim email, biasanya saya minta tuh Mas screenshotnya. Nah, itu itu karena yang sering kita lakukan. Iya, itu karena kita langsung kirim tuh ke teman-teman kami yang di pusat, teman-teman teknis langsung. Jadi saya koordinasi langsung sama pemegang email tersebut ya. Saya konfirmasi, Mas, ini dari teman-teman yang di Toko Ladang yang koordinasi dengan kami, minta tolong untuk ditindaklanjuti. Iya. Gitu. Jadi dari screenshot yang teman-teman kirim itulah yang saya gunakan bahan untuk koordinasi teman-teman Siplah pusat sana. Oke. Begitu Mas Berarti Yono. mungkin sekedar informasi aja untuk teman-teman, ketika nanti sudah email, coba kami dibantu untuk screenshotkan emailnya. Nanti akan kita bantu direct message langsung ke tim Kemendikbud atau tim Dapodiknya ya Mas ya, untuk segera memunculkan sumber dananya. Iya, betul. Oke, lanjut Mas. Oke, lanjut ke update sistem ya. Kita sedikit ada update sistem di Siplah Toko Ladang. Jadi update yang kemarin sudah ada itu yaitu ketika loginnya sekolah atau pembeli ketika Dapodik down. Jadi di KAK Siplah tahun 2021 ini ya, itu ada KAK yang berbunyi mitra Siplah atau kita marketplace itu menyediakan semacam sistem autentikasi agar sekolah itu bisa login ke Siplah walaupun Dapodik sedang down. Karena Dapodik ini kan sistem servernya ada di Kemdikbud, dan itu nggak hanya Siplah yang memakainya, banyak juga aplikasi-aplikasi lain yang menggunakan data tersebut. Jadi kemungkinan server down itu sering terjadi. Nah, untuk menangani itu makanya di KAK atau kerangka kerjanya Siplah itu ada poin yaitu menyediakan sistem autentikasi ketika Dapodik down. Dan ini baru itu untuk proses kemarin saat UIT emang nggak ada, karena itu lebih ke pengembangan selanjutnya. Makanya kita kembangkan saat sudah berjalan ini, dan alhamdulillah kemarin sudah rilis oleh teman-teman development. Jadi di sini di Siplah Toko Ladang kita sudah sediakan semacam sistem autentikasi ketika Dapodik down, teman-teman sekolah masih bisa login. Dengan apa? Dengan email yang biasanya digunakan. Tapi dengan satu syarat Mas Yono. Gimana itu? Syaratnya adalah user tersebut sudah pernah login ke Siplah Toko Ladang. Itu syarat utamanya. Mungkin yang jadi pertanyaan adalah, kalau itu mungkin bisa lah ya ketika artinya berarti harus sebelumnya sudah login ya. Iya. Jadi selama server Dapodik masih jalan dan
dan sebelum down sekolah itu sudah pernah login, Heeh, user itu sudah pernah login di si Toko Ladang, heeh. nanti bisa Mas menggunakan fitur ini. Oke, mungkin yang jadi pertanyaan adalah untuk teman-teman ini kan dapodiknya down, Mas. Benar. Nah, walaupun dapodiknya down, tapi kita masih bisa login di Siplah Toko Ladang. Iya, benar. Apakah bisa juga untuk melakukan pembelanjaan, Mas? Iya, benar. Masih Jadi bisa ya? bisa. Jadi ini hanya apa ya? Semacam login sementara. Jadi Oke. ada batasan waktu juga tentunya ya. Iya. Jadi tidak menggunakan password lagi. Jadi seperti yang saya gambarkan ini di paparan. Jadi nanti ketika mau masuk sebagai sekolah kan nanti biasanya direct ke halaman Dapodik tuh Mas. Iya, biasanya direct langsung Nah, Dapodik. ketika itu down, nanti kita akan tampilkan semacam formulir form di situ. Masukkan dengan email, masuk dengan email. Dikirim ditulislah emailnya, kemudian kirim link ke email. Oke. Kalau email itu masih aktif, tentunya kan masih aktif ya karena kan digunakan untuk transaksi. Itu nanti emailnya silakan dibuka. Nanti ada link untuk proses login ke Siplah Toko Ladang. Oke. Nah, sekolah berhasil login, bisa melakukan belanja, bisa melakukan proses transaksi yang lainnya, penerimaan barang, BAST, pembayaran, bisa. Seperti itu maksudnya konsepnya. Jadi maksudnya di sini adalah kita menyediakan temporary login ketika Dapodik down. Jadi ketika Dapodik down, teman-teman sekolah nggak perlu khawatir. Di Siplah Toko Ladang kita sudah siapkan semacam sistem autentikasi tersendiri ketika Dapodik sedang down. Catatannya satu, user yang mau login tersebut awal-awal sudah pernah login ke Siplah Toko Ladang. Kalau belum pernah login seperti apa? Seperti ini. Nah, tidak bisa ya? Ya. Kalau belum pernah login, akhirnya akan muncul email tidak ditemukan dalam data kami. Karena itu belum pernah masuk sebelumnya ke database Toko Ladang ya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Mas Eko atas paparannya. Ya memang kalau kita lihat sumber dana ini memang rata-rata banyak sekali Mas keluhan-keluhannya kepada kita, tentunya untuk teman-teman TK. Kemudian sumber dananya yang diharapkan itu adalah BOP PAUD. Nah, coba ini dengan adanya podcast ini kita bantu bagaimana cara menampilkan sumber dananya, kemudian kita pecahkan masalahnya di sini. Ya Mas, oke. Tak lupa saya ingatkan untuk teman-teman untuk mengisi link absen yang sudah kita share ya. Diisi, siapa tahu nanti dapat pulsa 100.000. Kan lumayan itu Mas. Buat paketan seminggu itu Mas. Nanti buat nonton podcast Tokla lagi. Iya betul. Nanti nonton podcast dapat lagi loh, lumayan. Iya. Minggu lalu dapat 100, ikut lagi dapat lagi. Siapa tahu hoki banget. Iya, oke. Siap. Oke, untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Apakah sudah ada pertanyaan yang masuk, Mas? Ini coba saya cek. Sepertinya banyak nih. Sepertinya sudah ada. Oke. Ini dari Bapak Marwin. Kak, untuk materi hari ini bisa di-share nggak ya? Mungkin bisa di-share Mas Eko nanti untuk materinya? Oke, boleh. Saya share. Nanti di-share aja. Tinggal teman-teman atau enggak nanti bisa langsung kunjungi channel YouTube kami. Nanti akan kami tayangkan di channel YouTube kami untuk podcast ini yang sebelumnya belum bisa gabung mungkin karena ada halangan. Silahkan nanti kunjungi channel kami ketika ada Siplah Toko Ladang atau Toko Ladang. Dan jangan lupa subscribe. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya ini ada pertanyaan. Ini tidak. Ini terkait NPHD Mas Eko. Oke.
NPHD keluar dari dinas tiap sekolah ada. Oh, Itu ini loh. artinya Mas Jadi Eko. Saya ini tadi membantu kurang. kita tadi. Ini membantu Kan kita kita ini. nggak tahu sebenarnya NPHD itu apa. Oke, ini sekedar informasi aja untuk teman-teman yang lainnya juga ya. Dari C41R, T3RU5. Cair terus. Itu membacanya cair terus itu. Namanya kok unik ini, cair terus. Oke, siap. NPHD adalah naskah perjanjian hibah daerah yang selanjutnya disingkat NPHB. NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari pendapatan APBN antara pemerintah, Menteri Keuangan atau kuasanya dengan kepala daerah, atau naskah perjanjian hibah antara pemberi hibah dalam negara dengan kepala daerah. Nah, ini cukup membantu ini Ya. untuk Terima kasih teman-teman Pak Cair terus. dan tentunya kepada kita ya, Mas. Iya. Saya tadi belum tahu apa singkatannya NPHD itu. Kemarin juga ada. Mungkin NPHD itu ya Mas ya yang dimaksud. Aduh, saya malah kurang tahu karena ini kan di luar kita. Iya, di luar ranah kita. Jadi kita juga kurang informasi terkait ya. Iya, ya terima kasih Pak Cair terus Iya, semoga atas cair terus. informasinya. Oke, lanjut Mas Eko. Ini dari Ibu Rahayu. Saya ketinggalan karena baru masuk. Waduh. Iya. Silakan untuk Ibu Rahayu nanti bisa kunjungi channel YouTube kami. Untuk siaran ulang podcastnya akan kita tayangkan di sana. Insya Allah hari ini nanti sore atau enggak besok lah akan kita tayangkan. Ini kan nanti kita edit dulu, baru nanti kita akan tayangkan. Oke, lanjut Mas Eko. Sepertinya belum ada pertanyaan ya Mas. Iya. Itu ada kayaknya Saya di bawah. sudah absensi Kak. Oke, siap Pak Marwin. Oke, ini dari Pak Suherman. Wah, kalau Pak Suherman ini saya kenal ini kayaknya. Ini kayaknya Pak Suherman Trenggalek ini kayaknya. Iya, Ini adalah ini Topla yang alumni. lama ini. Nggak alumni sih, Enggak kan alumni sih Mas, enggak alumni. Ini lebih tepatnya Pak member. Suherman ini adalah member kita sejak awal. Intinya Pak Herman ini sudah mengikuti kita dari 2019. Iya. Dari kita dapodik atau enggak server yang sudah selalu down aja dulu Iya. itu Pak Herman ini masih Awal-awal ikut sip lah, awal-awal kadang sip lah intinya. member lama. Member lama ini Pak Herman ini. Oke, Pak Herman. Saya baca pertanyaannya Mas Eko. Apakah ada jeda waktu ketika server Dapodik dan down, Mas? Berapa lama jeda waktu loginnya? Ini mungkin bisa disikapi Mas Eko untuk pertanyaan Bapak Suherman. Oke, terima kasih Pak Herman. Jadi itu semacam temporary login ketika Dapodik sedang down dan jadi hanya sekali login Mas. Nanti Oke. ketika sudah log out ya Hmm. nanti sudah nggak bisa sudah Nggak bisa lagi nggak ya? bisa lagi ya. Oke, Jadi hanya oke. sekali login. Berarti hanya sekali login saja ya? Iya, Oke, katakan mungkin. nanti laptop ditutup atau mungkin dimatikan Mm-mm. kan sudah otomatis keluar. Oke, berarti intinya kalau saya kesimpulannya lebih baik kalau misalnya Dapodiknya down, kemudian kita kan sudah menyediakan temporari nih. Iya. Sebisa mungkin ketika sekolah buru-buru belanja, mungkin sekalian aja, jangan dikeluarkan. Iya. Nah, itu mungkin Pak Herman. Sekilas jawaban dari kami. Oke, saya lanjutkan Mas Eko. Ini dari Ibu Puji Lestari. Siang Mas, siang Bu. Siang kembali. Mau tanya, kalau keliru pilih sumber dana apa bisa diulang? Sedangkan invoice sudah keluar. Nah, ini Mas Eko. Ini agak sulit ini. Pertanyaan sering juga sih sebenarnya. Ini juga sering ditanyakan ke kita. Oke, siap. Terima kasih Bu Puji Lestari atas pertanyaannya. Monggo Mas Eko. Jadi gini ya, invoice keluar itu setelah terjadi BAST. Betul. BAST itu apa? BAST adalah berita acara serah terima. Iya. Dalam dunia pengadaan barang dan jasa, berita ketika sudah terbit berita acara serah terima, berarti pengadaan itu final Mas Yono. Betul. Nah, kalau sudah final, ya sudah tidak ada yang bisa diedit data-datanya. Iya. Apalagi sumber dana ya. Sumber dana ini mohon maaf ya, sumber dana ini tidak bisa dirubah. Betul. Itu hanya dirubah itu ketika sebelum terjadi belanja. Hanya di keranjang belanja itu pemilihannya.
Kalau sudah terbit PO itu pun juga nggak bisa dirubah. Jangankan, Betul. maksud saya gini, jangankan terbit invoice, terbit PO pun yang baru pesan itu nggak bisa dirubah sumber dana itu. Oke. Maksud saya apa? Kalau memang eh, ada kekeliruan data sumber dana, seharusnya ketika masih PO itu sudah ketahuan. Mm-mm. Karena perlu saya sampaikan, data di PO itu lengkap, Iya. semua lengkap. Mm-mm. Data sekolah ada, data penyedia ada, kapan melakukan transaksi, kalau ada nego, kapan teman-teman nego, ada nomor transaksinya juga dan Iya. tanggal transaksi. Sumber dana pun juga kita munculkan di situ. Iya. Termasuk siapa pembayar pajak juga kita tampilkan di PO. Mm-mm. Jadi perlu saya sampaikan, seharusnya itu bisa ditemukan atau bisa ditemui sebelum terjadi BAST. Iya. Heeh. Gitu maksud saya. Jadi mungkin perlu kehati-hatian Iya. juga teman-teman Mungkin saat perlu melakukan kehati-hatian saja. belanja. Coba diperhatikan dulu di dokumen PO-nya apakah sudah benar dengan Iya. perencanaan anggaran pembelanjaan yang sudah ada. Kalau sudah benar baru BAST gitu. Karena Mm-mm. BAST ini sudah final loh. Namanya aja juga serah Iya, terima. betul. Dalam BAST teman-teman pasti ada tuh di formnya BAST ada semacam centang ya. Kalau Mm-mm. Bapak itu mencentang berarti Anda sudah menyatakan menerima barang atau jasa itu dengan baik, benar dan bagus. Intinya itu sudah menyatakan bahwa yang diterima dibelanjakan itu sudah benar semua. Mm-mm. Itu bukti pernyataan juga loh BASD itu. Betul. Kalau mau dibatal apa mohon maaf kalau ada kekeliruan kok baru diketahui setelah BASD gitu loh. Kenapa pas BASD nggak dicek Iya, dulu? iya. Heeh. Jadi saran saya sih atau saran dari kami dipersiapkan seminimal mungkin lah ya Iya, Mas sebelum intinya melakukan lebih pembelanjaan. Terus lebih perhatian dulu kemudian lah di lebih awal. hati-hati dalam memilih sumber dana. Jangan sampai ada kekeliruan. Apalagi sudah BAST ya Mas. Iya, sudah BASD. Ini sayang sekali sudah tidak bisa dibatalkan. Sudah bisa tidak bisa dibatalkan atau di sini pertanyaannya mau di apa ya? Mau diganti? Nggak bisa sih. Tidak bisa Nggak memang. bisa. Paling ya belanja 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 baru, ulang. belanja ulang. Kalau saya sih lebih ke BPK-nya ya, tergantung BPK-nya. Tergantung penyampaian kita kepada BPK-nya. Cuman Iya, kan memang kembali lagi kepada transaksi. Ini kan memang ada kekeliruan Mas Eko. iya kekeliruan data Jadi sumber dana. kalau saya sih entry point-nya lebih ke kita menyampaikan kepada BPK-nya. Selama kita menjelaskan permasalahannya dengan benar, kemudian ada buktinya, saya rasa nanti masih bisa ditolerir ya, Mas. Ya nanti Tapi ya komunikasi lah. kembali lagi tergantung kepada BPK masing-masing daerah. Ya. Oke, sekilas Ibu tadi jawaban. Bukan perjalanan ya. Kita Ya, masih terngiang-ngiang kemarin di NTB sama jadi perjalanan. aduh, saya sampai salah kata. Ya, sekilas itu tadi adalah jawaban dari kami, Bu Puji Lestari. Jadi sebisa mungkin hati-hati dalam menjalankan sebuah transaksi di Siplah Mitra Pasar Daring. Oke, selanjutnya Mas Eko, ini Izin materi. menambahkan Mas Yono. Oh iya, Oke, ada tambahan nih. terima kasih Mas Solikin, silahkan. Ya, jadi tadi menyikapi terkait salah transaksi ya. Iya, Salah transaksi entah itu biasanya banyak sih macamnya. Ada yang eh, nggak ada ongkir, ada yang maunya belanja nggak ada pajak, ternyata ada pajaknya, maunya macam-macam lah. iya, Ternyata setelah selesai BAST itu ternyata baru tahu kalau ada kesalahan kan gitu. iya, Dan banyak bagaimana pingin biar transaksi itu batal. Nah, tadi mungkin udah dijelaskan tuh sama Mas Eko bahwa ketika sudah sampai BAST, artinya apa? Setelah selesai BAST itu artinya barang sudah diterima dengan baik. Nah, cuman saya jelaskan lagi, kita perlu tahu dulu definisi transaksi itu apa. Definisi transaksi itu mulai tahap pemesanan sampai barang tersebut dibayar. iya, Ya benar. Karena polanya apa? Polanya di Sipla itu kan bayar dulu baru barang di
barang dikirim dulu baru dibayar kan. Nah, jadi kita harus paham dulu definisi transaksi di Sipla. Definisi transaksi di Sipla adalah pemesanan sampai pembayaran. Kalaupun kita diminta untuk menghapus atau membatalkan transaksi, kita tidak bisa, seperti tadi yang disampaikan. Nah, nanti mungkin saya kasih gambaran sedikit Bapak Ibu, biar ada wawasan ya. Artinya apa? Pemeriksaan entah itu dari inspektorat ataupun BPK itu ada dua macam, pemeriksaan administratif dan pemeriksaan keuangan. Tapi dua-duanya itu mengarah pada ada enggak kerugian uang negara, kan begitu. Entry point sebenarnya dari pemeriksaan itu adalah ada kerugian negara atau enggak, cuma itu aja sih sebenarnya. Makanya tadi apa yang disinggung Mas Yono, ketika ada pemeriksaan, yang penting dananya aja. Karena sepemahaman kami, pemeriksaan entah itu inspektorat atau BPK, pasti yang disasar dulu itu rekening. Saldo awalnya berapa, keluarnya berapa, kalau keluarnya untuk beli barang, mana buktinya, sudah itu aja. Makanya tadi ketika ada transaksi yang salah, silakan transaksi ulang aja dengan konsekuensi bahwa transaksi yang lama itu statusnya gantung. Ketika itu ada pertanyaan kenapa transaksi double, kita kan bisa jelasin tuh, dananya nggak keluar. Artinya secara definisi transaksi masih belum dinamakan transaksi. Nah, jadi saya kira itu agar tidak menjadi beban pikiran ya. Tidak menjadi beban pikiran. Nggak apa-apa, di transaksinya itu gantung, nggak apa-apa. Silakan transaksi lagi. Artinya apa? Kalaupun itu dipaksa untuk selesai kan salah. Betul. Kalau memang diakui bahwa transaksi itu memang nggak sesuai, kalau diterusin pun kan akan jadi salah. Mending kita ngulang lagi sesuai dengan yang benar kan gitu. Iya. Jadi saya kira itu tambahannya Mas Yono untuk nyikapi transaksi-transaksi yang bermasalah pada saat sudah selesai BAST. Titik tekannya Bapak Ibu, gawang terakhir di transaksi itu BAST. Artinya apa? Dengan menandatangani BAST itu, bahwa kita sudah menyatakan bahwa barang yang kita pesan itu sudah kita terima sesuai dan baik, kan gitu. Nah, jadi itu sih. Terima kasih Mas Yono, Mas Eko. Oke. Terima kasih Mas Solhin. Terima kasih. Jadi memang benar Mas Eko. Iya. Apa yang dikatakan definisi transaksi itu adalah ketika sudah membayar. Iya. Itu bisa finalnya kan di situ. Nah, permasalahannya Bu Puji ini kan baru sampai BAST. Iya. Ini memang tidak bisa dibatalkan. Tapi kalau misalnya memang belum bayar, apa itu namanya? Digantung aja nggak apa-apa. Digantungin. Bukan di ghosting ya. Iya. Yang penting bagaimana cara kita menjelaskan kepada BPK atau inspektorat terkait. Iya. Selama kita menjelaskannya baik dan benar dan ada buktinya, saya rasa masih bisa ditolerir dan masih bisa dimakfu. Kalau bahasa Arabnya ya Mas Eko. Iya, bahasa Inggris kayaknya. Oke, siap. Selanjutnya ini dari Agung Lestariku. Mas, maaf tolong dijelaskan kalau dapodik down. Padahal kita sudah login. Mungkin slide terakhir saya pas noleh NPHD naskah perjanjian hibah. Itu tambahan yang kedua itu mungkin. Iya, terkait dapodik. Ya, itu aku sih memahaminya gini. Mungkin maksudnya ini Pak Agung atau siapa? Pak Agung ya mungkin. Pak Agung. Saya panggil Pak Agung aja ya. Mungkin dia sudah pernah login. Tapi ketika mau dapodik down dan dia sudah menggunakan fitur ini, itu nggak bisa. Oke, nggak apa. Nanti kita cek dulu ya. Karena kan fitur ini juga baru-baru ini launching. Jadi mungkin masih ada beberapa yang bahasanya mungkin ngebug. Tapi itu ya salah satu update sistem yang akan kita kembangkan dalam waktu dekat itu. Iya. Oke, terima kasih Mas Eko. Ini saya lanjutkan dari Pak Herman lagi ini. Gak usah curhat tuh ya. Itu tadi itu tadi yang 2019. Dia main terlama itu. Tapi nggak apa-apa. Ini biar
pengetahuan juga kepada teman-teman bahwasanya kita membangun atau kami membangun si Plah Toko Ladang ini ada perjuangan juga di balik itu Iya. dan ada proses juga. Ada Dan kisah pahit kalau sampai diceritakan titik sekarang sampai jadi ini. lucu. Gimana? Ada kisah pahit yang dulu, tapi kalau Betul. diceritakan sekarang jadi lucu. Iya. Ya ini bisa jadi cerita lah nanti ketika orang-orang tanya ya Mas Eko. Iya. Ini ada lagi nih Pak Irwan. Kayaknya Pak Irwan Iya. ini juga member lama ini. Iya. Angkatan anggota grup Telegram 62 biji. Iya, iya. Oke, terima kasih Pak Riwan. Sekarang kalau nggak salah 760-an ya Mas Eko, Iya, anggota Telegram. 700 lebih. Iya. Dan terus bertambah. Dan terus bertambah sampai sekarang. Oke. Ini dari Benedik. Ini kalau saya menyebutnya Pak Benedik ya, Pak Diki atau Pak Benedik. Apakah kalau Dapodik sudah tidak down juga bisa pakai itu tadi Mas Eko? Nggak bisa. Nggak bisa. Itu karena Karena ini fitur muncul ketika Dapodiknya down. ya benar Ya. Mas Yono. Kalau Dapodiknya tidak down, pastinya nanti ketika pilihan loginnya dipilih sekolah akan langsung direct ke Dapodik. Iya, betul. Itu kan muncul ketika Dapodiknya down, Pak. Oke, selanjutnya ini dari Wijil Budi Utomo. Sekedar informasi untuk login sekolah antara akun kepala sekolah atau bendahara atau petugas belanja BPJ dan harus terdata Dapodik di Dapodik sekolahnya. Ya, Ini dia mungkin menambahkan. informasi aja ya Mas Eko ya. Iya, Oke, betul. terima kasih Pak Wijil atas tambahannya. Selanjutnya ini dari Ibu Ani Baroroh. Sumber dana awal dulu ada pilihan sumber BOP PAUD dan mandiri, tapi sekarang hanya pendanaan mandiri saja. Nah, itu bagaimana? Oke, Bu Ani, mari nanti sudah dijelaskan juga tadi ya Mas Eko. Iya, Mungkin nanti Bu Ani bisa gabung grup Telegram kami kalau misalnya belum bergabung, atau nanti bisa japri ke saya atau Mas Eko. Nanti akan saya jelaskan terkait bagaimana mekanismenya memunculkan sumber dana ini. iya, Atau nanti juga bisa mengunjungi channel YouTube kami, yang mana nanti podcast ini akan kita tayangkan ulang di channel YouTube kami di Si Plah Toko Ladang. iya. Mungkin tambahan Mas Yono. Iya. Mungkin yang dimaksud Bu Ani atau Amni ya? Ani, Iya, Ani mungkin Baroro. itu yang itu. Poin yang Poin kemarin yang tidak muncul, kemarin muncul. yang kemarin muncul tapi sekarang tidak enggak. muncul. Iya. Jadi tadi udah saya jelaskan sistemnya. Jadi emang kemarin saya udah koordinasi sama tim Dikbud. Memang ada kesalahan teknis di mereka terjadi semua sadik terutama di tingkatan BOP PAUD, di tingkatan PAUD, Ada TK dan sinkronisasi. lain-lain, itu sumber dananya tertampil semua. Jadi kalau kemarin pas login pas pada hari-hari itu memang muncul dana BOP PAUD-nya. Iya. Nah, tapi ketika ada pembenahan sistem oleh pusat, kalau sekarang login nggak muncul. Nah, makanya nanti seperti yang rule yang sudah dijelaskan. Iya. Untuk mengirim lagi email SK dan SK-nya. Iya. Oke. Selanjutnya ini dari Pak Irwan. Mau tanya, semisal sudah BAST dan ada kesalahan entah dari faktor apapun itu, terus sekolah buat transaksi ulang, apakah yang sudah terlanjur BAST itu tadi tidak masalah, Mas? Ini seperti yang dijelaskan Mas Solihin tadi. Betul. Terkait poin-poin finalnya transaksi. Terjadi masalah atau tidak, yang penting kan poinnya adalah tidak ada kerugian negara. Betul, tidak gimana ada nanti kerugian sekolah itu menjelaskan kepada auditor. Iya. Ya, intinya kalau saran saya sih ini lebih ke teknis penjelasan sekolah kepada BPK atau inspektorat ya, Mbak. Jadi kalau selama menjelaskannya dengan benar dan ada buktinya, saya rasa tidak ada masalah. Benar, karena Mas kan Yoni, ya, mau saya nambahkan dikit ya terkait itu. Ada dua hal ya. Yang pertama begini,
secara aplikasi kita tidak bisa membatalkan. Iya, betul. Betul. Nah, tadi saya sudah jelasin ketika bagaimana ada MONEF, monitoring dan evaluasi dari BPK dan Inspektorat. Yang ketiga ada lagi yang perlu diselesaikan juga dengan penjualnya. Iya. Tapi komunikasi dengan penjual tentu di luar aplikasi. Iya. Nah, apakah penjualnya bersedia kalau ini dibatalkan, kan begitu. Karena kalau kita lihat dari prosesnya, itu kan kesalahan dari apa? Ya mohon maaf, kesalahan dari pemesan, kan begitu. Pembeli. Dari pembelinya. Iya. Nah, oleh karena itu, tadi sudah saya singgung ketika ada pertanyaan entah itu Inspektorat atau BPK, ya dijawab aja bahwa memang terjadi kesalahan pemesanan sehingga itu tidak bisa dilanjutkan, tinggal ditunjukkan buku rekeningnya bahwa tidak ada uang keluar untuk transaksi tersebut, bla 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 bla. Saya kira mereka juga akan memahami itu. Tinggal berikutnya, pertanyaan berikutnya adalah penjualnya bagaimana? Nah, saya kira itu yang perlu. Penjual dan pembeli itu untuk menyelesaikan masalah ini adalah di luar aplikasi tentunya. Nah, entah itu nanti penjualnya merasa sudah sudah korban ongkos kirim atau apa segala macam, bisa jadi seperti itu. Tapi ketika itu akan ditransaksikan ulang dengan toko yang sama dengan proses yang berbeda, misalnya yang awalnya ongkirnya terlalu mahal, yang awalnya mungkin nggak ingin ada pajak, ketika dengan penjual yang sama mungkin penjualnya lebih menerima karena apapun barangnya juga masih terbeli kan. Iya. Nah, saya kira itu Mas Yono tambahannya. Oke, terima kasih Mas Solihin atas tambahannya. Oke, saya lanjutkan ya Mas Eko. Ya, Ini lanjut. dari ini sudah ada banyak sekali pertanyaan yang masuk. Ini dari CV Esa Medco. Kalau dana Bosda bisa nggak? Bosda atau bos daerah ya? Maksudnya. Ya, Bener. izin menjawab ya. Oke, Mas Solihin langsung bisa nih, membantu. ditanggapi Mas Solihin. Oke, jadi begini Bapak Ibu. Ketentuan untuk menampilkan sumber dana itu murni dari Kementerian Pendidikan. Nah, di situ yang pertama. Apakah bisa dana Bosda masuk di Sipla? Bisa-bisa saja. Pada saat era 2020 dan 2019 itu bahkan ada dana BOS atau bukan dana BOS ya, ada dana bantuan provinsi. Tapi tentu mekanismenya dari pejabat terkait, kalau memang levelnya provinsi mungkin dari provinsi bersurat ke kementerian untuk menampilkan sumber dana tersebut. Tentu nanti dari kementerian meminta beberapa syarat untuk menampilkan sumber dana tersebut. Yang pertanyaannya adalah ketika dana Bosda saya anggaplah bos daerah, kabupaten atau kota. Apakah dari pejabat terkait yang dari kabupaten atau kota itu sudah bersurat atau belum? Kalau ingin menampilkan, tentunya dari pejabat terkait itu harus bersurat ke direktorat yang menangani Sipla, Biro Umum ya Mas Eko, dan Pusdatin. Ya. Nantinya bersurat di sana, akan ada beberapa syarat yang diminta, akan dikaji, ketika sudah fix, maka nanti sumber dana tersebut akan muncul di Sipla. Sekali lagi, pemunculan sumber dana itu bukan kewenangan kami sebagai mitra Sipla, tapi kewenangan dari Kementerian Pendidikan. Saya kira itu Mas Yono. Oke, siap. Terima kasih Mas Solihin. Oke, saya lanjutkan. Ini masih dari Bu Ani Baroroh, memunculkan kembali sumber dana BOP PAUD. Oke, mungkin ini lebih ke menjelaskan saja tadi Mas Eko yang kita salah paham tadi. Ya, mekanismenya masih sama ya Mas Eko? Masih sama. Nanti tinggal Ibu kalau misalnya belum tahu, saya rasa sudah tahu ya karena kan sudah pernah email pastinya ya. Iya. Mekanismenya masih sama seperti yang kemarin, Bu. Nanti tinggal kalau misalnya masih bingung bisa hubungi saya atau Mas Eko. Nanti akan kita share nomor kita, atau lebih jelasnya Ibu bisa langsung gabung di grup Telegram kami. Nanti juga coba nanti di share Mas Eko ya, untuk link grup Telegramnya ya. Oke, saya lanjutkan. Ini ada pertanyaan. Sebentar. Ini dari Bapak Andrian, EP. Izin saran Mas, agak melenceng dikit dari segi penjual. Kalau bisa tampilan barang per etalase. Ini saran Mas Eko. Ini
di tampilan barang per etalase. Iya, paham saya. Jadi ini, kalau tampilan barang per etalase dari sisi tampilannya sekolah Aha. itu sudah. Mungkin yang Mm. dimaksud adalah tampilan barang per etalase Di dari sisi sisi penjual. penjual. Mm-mm. Karena kemarin kita memang hanya sediakan menu etalase itu data etalasenya aja. Mungkin Iya. barangnya yang dimaksud itu juga tampil per etalase itu. Oh, Oke, oke, nggak apa. Terima kasih Pak Andrian Oke. masukannya. noted. Oke, sebelum memasuki ke akhir sesi, saya beri kesempatan untuk teman-teman, mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan lagi. Dari close kayaknya. Oh, sudah. Iya. Oke, sudah selesai ya. Ini dari Bapak Irwan. Siap, terima kasih atas jawabannya. Oke, sama-sama Pak Irwan. Oke, Mas Eko, sudah selesai untuk sesi tanya jawabnya. Jangan lupa teman-teman sebelum masuk ke sesi undian pulsa untuk mengisi link absensi yang sudah kita share. Iya. Dan tentunya jangan sampai berbeda ya antara yang nama yang ada di Zoom dengan nama yang ada di absensi. Karena nanti ada sangkut pautnya terhadap undian yang akan kita laksanakan. Iya, Oke, lumayan. langsung Mas saja Mas Yono, Eko. izin Ya. Mas Yono. Gimana Mas Iya. Solikin? Silakan. Ya, jadi sebelum ke sesi pembagian hadiah, ya, pengundian hadiah, saya ingin menyampaikan bahwa yang kemarin masih banyak pertanyaan di grup Telegram atau yang masih belum join di Telegram, Iya. kami persilakan baik itu dari sisi Sadik atau dari sisi penjual untuk memanfaatkan semaksimal mungkin grup Telegram. Betul. Kami inginnya apa? Harapan kami baik dari Sadik maupun dari penjual sudah tidak ada lagi kebingungan terkait transaksi di Sipla Toko Ladang. Yang pertama itu. Yang kedua, kami juga memahami masih banyak pertanyaan-pertanyaan baru ya. Mungkin itu pertanyaan dari mitra baru atau Sadik baru yang bergabung di Toko Ladang. Kayak misal terkait teknis pencairan, apa segala macam, teknis penarikan dana, teknis lebih bayar bagaimana, kurang bayar bagaimana. Saya kira usulan nanti untuk Mas Eko sama Mas Yono untuk tema pencairan dana di Jumat depan ya. Oke, siap Mas Solikin. Terkait persoalan penarikan dana nanti Iya. kita bahas di sesi berikutnya. Dan saya minta bagi yang hadir kali ini agar bisa mengajak juga sadik-sadik yang mungkin ada waktu longgar untuk ikut podcast juga. Kami tetap juga nanti ketika ada pertanyaan di Telegram kita standby ya. Mungkin standby kami di jam kerja. Kalaupun nanti kita ada pertanyaan jam 10 malam kita bales, mungkin ada waktu luang di kita. Tapi memang standar kita untuk menjawab pertanyaan di Telegram di jam kerja saja sih sebenarnya. Tapi enggak apa-apa ketika nanti malam ada pertanyaan pasti kita respon. Saya kira itu Mas Eko, Mas Yono, makasih. Oke, Ya, terima kasih kembali, Mas Solikin. Oke, ini sudah ada beberapa yang masuk memang di grup Telegram, Mas. Iya. Langsung Ya, di join. sini memang ada banyak sekali termasuk Mas Solihin, saya, Mas Eko, dan tim pengembangan. Kemudian ada juga tim CS Keuangan, CS pendaftaran mitra toko, CS umum, semuanya ada di grup Telegram. Dan itu tujuannya apa? Ya pasti tentunya untuk membantu teman-teman jika ada kendala transaksi maupun pendaftaran di Siplah Toko Ladang. Dan saya info kepada teman-teman bila mana mungkin ada rekan yang sebelum mendaftar ke Siplah Toko Ladang, monggo silahkan daftar ke Siplah Toko Ladang. Kami open dan itu gratis, tidak berbayar ya Mas Eko. Silahkan meramaikan kasanah transaksi di Siplah Toko Ladang. Sampai detik ini ada 777 member ini. Member ya. 777 member sekarang. Angka cantik nih. Oke, siap. Oke, Mas Eko, kita lanjut masuk ke sesi undian pulsa. Monggo di-share untuk Picker Wheel. Kita akan lihat siapa yang hoki hari ini. Biasanya itu Pak Herman. Hoki banget ini.
Pak Herman istrinya kemarin dapat. Oke, kita masuk ke sesi undian pulsa untuk pemenang yang pertama. Mungkin saya hitung dari Bentar Mas. sebentar. Ini kayaknya ada suara saya mental ya. Udah masuk. Ya, Sudah. Jaringan enggak? Sudah. Jaringan enggak ya? Oke, siap. Oke, Saya hitung siap. dari Saya hitung dari masih Untuk- mental ya, Mas. masih mental ya, Mas. Tes. 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 Ya belum ya? Oke. Faktor jaringan juga sih Faktor kayaknya. Faktor jaringan, Apakah faktor jaringan? Iya, ada delay. delay ya. Ya, Oke. enggak apa-apa. Sudah Ya, normal. Oke, enggak apa-apa. sudah normal. Lanjut. Sudah? Sudah? Hitung Mas Yono. Oke. Oke. Untuk pemenang yang pertama. Untuk pemenang yang pertama, Saya hitung dari saya hitung dari 5, 4 3 3, 2 1. 1. Oke, siap-siap ya. Siap-siap ya. Siapa Langsung pemenang yang ketik pertama? hadir. Oke, untuk Toko Mekar Jaya. Selamat Anda Selamat mendapatkan pulsa Anda mendapatkan 100.000. pulsa 100.000. Silakan ketik hadir di kolom Hadir chat di kolom chat Zoom. Toko Mekar Jaya. Ditunggu di kolom chat. Sebelum hangus. Semoga beruntung kali ini. Oke, Pak siap Pak Andrian. Oke, Pak siapa Andrian? Pak Adrian. Pak Adrian. Toko Mekar Jaya. Apakah hadir? Saya hitung dari 5 4 3 3, 2, 1. Hangus. Nah, ini hangus. hangus. Oke, masih Oke, ke pemenang yang Masih ke pertama. pemenang yang pertama. Saya hitung lagi dari Saya hitung 5 lagi dari 5, 4 4, 3 2 1. 1. Toko Mekar Jaya tadi sayang sekali ya Mas. Cuma Jadi sayang mengisi, sekali ya, kemudian Mas. meninggal. Suka Iya. menghilang. Cuma mengisi Oke, kemudian selamat Suka untuk menghilang. Yeti Oke, Agung. selamat Anda untuk mendapatkan Yeti pulsa Agung. 100.000. Anda mendapatkan pulsa Silakan. 100.000. Klik chat hadir di kolom chat. Chat hadir Salah di kata. kolom chat. Yeti Agung. Yeti Agung. Agung Lestariku. Kayaknya Istriku yang dapat. ini tuh kan istrinya Pak Herman lagi Istriku kan? yang dapat. Ini tuh kan istrinya Pak Herman Oke, lagi kan? selamat untuk Bu Oke, Yeti Agung. selamat Anda untuk- mendapatkan pulsa 100.000. Loh, bentar. Sebentar. Siapa sih? Yeti Agung atau Yeti Agung Sebentar. atau Agung Siapa sih? Lestari? Oh, Yeti mungkin Agung namanya atau Yeti Agung atau Agung Lestari? Oh, mungkin namanya ya. Oke, lanjut Oke, bentar kok. sebentar. Di chat atau di link absen Chat. apakah benar namanya? Iya, itu namanya. Benar namanya? Agung Oh, Lestari. iya, iya. Cuma Oke. kan namanya di sini Selamat. dia pakai nama depan. Mm. Cuma Oke. yang di sini Selamat. dia pakai Selamat nama untuk depan. Ibu Yeti Agung. Oke, selamat Anda untuk mendapatkan Ibu pulsa Yeti Agung. 100.000. Oke, kita lanjut ke pemenang yang Oke, kedua. kita lanjut ke pemenang yang Kita kedua. hitung dari 5 4 3 2 4, 1. 3, 2, 1. Pemenang yang kedua. Pemenang yang kedua. Siapakah pemenangnya? Oke, selamat untuk Siapakah CV pemenangnya? Esa. Oke, selamat Menko. untuk CV Anda Esa. mendapatkan pulsa Medco. 100.000. Silahkan chat hadir di kolom Zoom. Chat hadir di kolom Zoom. Hadir. Oke, terima kasih. Selamat untuk CV Esa Medco. Oke, itu untuk pemenang yang kedua ya, Mas. Iya, Selanjutnya Yang berarti kedua. pemenang yang ketiga. Selanjutnya Yang berarti kedua. pemenang Oke, yang Saya hitung ketiga. dari 5 Oke, 4 saya hitung 3, dari 5, 2 1. 2, 1. Siapakah pemenang yang ketiga ini? Siapakah pemenang yang ketiga ini? ya. Selamat untuk Bapak Marwin. Ya. Selamat Anda untuk mendapatkan Bapak pulsa Marwin. 100.000. Silahkan ketik hadir di kolom chat Zoom.
Iya, kayak Bapak Marwin hadir. Iya, Oke. kayak Terima Bapak kasih, Marwin Pak hadir. Selamat Oke, Anda mendapatkan terima kasih pulsa Pak Marwin. 100.000 Selamat Anda yang mendapatkan dipersembahkan oleh pulsa Toko Ladang. 100.000 yang dipersembahkan oleh Oke, Toko untuk pemenang Ladang. yang ketiga sudah. Selanjutnya pemenang yang keempat. Selanjutnya pemenang yang Saya hitung keempat. dari 5, Oke, 4, 3, 2, 4, 1. 3, 2, 1. Apakah pemenang yang keempat? Oke, selamat untuk Bapak Ahmad Baharudin. Oke, selamat untuk Anda Bapak mendapatkan Ahmad pulsa. Baharudin. Langsung. Anda mendapatkan pulsa. Saset Ini semua kayaknya hari. dari tadi Iya. mantengin terus. Mas. Saset Ini semua. kayaknya Aku, dari aku, tadi aku, mantengin aku, terus, Mas. paling. Aku. Kayaknya tadi malam udah persiapan dukunnya Persiapan. banyak. Kayaknya tadi malam udah persiapan Oke, selamat dukunnya untuk banyak. Bapak Ahmad Baharudin. Oke, Anda selamat mendapatkan untuk pulsa Bapak Ahmad 100.000. Baharudin. Anda mendapatkan pulsa Selanjutnya pemenang yang 100.000. kelima. Seperti biasa, pemenang yang kelima, Mas Eko, silahkan. Pemenang yang kelima, untuk menghitung. Mas Eko, silahkan Ini saya ya. untuk Iya, menghitung. bagian sampean kalau yang kelima. Ini saya ya. Iya, Bagian bagian sampean buntut kalau yang sekarang. kelima. Yang bagian buntut sekarang. Apa itu namanya? Tapi ini surprise malah kalau lebih- yang terakhir. Apa itu namanya? Lebih surprise Oke, kalau yang terakhir. Teman-teman silakan berdoa dulu. Oke, yang terakhir, Kalau teman-teman perlu silakan disiapkan berdoa lilinnya dulu. ya. Iya, Kalau perlu disiapkan lilinnya ya. Oke, Iya. ini yang terakhir ya. iya, yang terakhir. Saya tadi udah apa Mas? Dari 5 sampai. Yang terakhir Saya dari tadi 5. udah apa Mas? Sampai dari 50. sampai. Dari 5. Sampai dari 50. Tidur semua nanti. Oke, saya hitung dari 6 ya, tambah 1. Oke, saya hitung dari 6 ya, kita- tambah Oke, 1. siap. Kita Oke, hitung. siap. Suaranya double katanya. Suara double. Tes. Ya, tadi Tes. jaringan sih. Iya. Oke, saya hitung 6 5 6, 4 3 2 3, 1. 2. Oke, pemenang yang kelima. Oke, pemenang yang Siapakah kelima. pemenangnya? Siapakah pemenangnya? Oke, selamat untuk Bapak Oke, Naufal selamat Dermawan. untuk Bapak Anda Naufal mendapatkan Dermawan. pulsa 100.000. Silakan ketik hadir di kolom chat Zoom. Bapak Naufal. Apakah Bapak Naufal hadir Apakah Bapak Ya, Mas. Naufal Hangus, Mas, hadir hangus, Mas. Ya kan. atau mungkin Hangus, sudah? hangus. atau mungkin Hangus, Oke, hangus. saya hitung dari 5, 4, 3, 2, 1. 3, 2, Masih ada kesempatan, 1. masih ada kesempatan. hangus Masih ada dong. kesempatan, masih ada Kita di kesempatan. ghosting sama Pak Naufal tuh. Kita di ghosting sama Pak Naufal tuh. Absen. Dia tadi ikut, Iya. absen, misi Jadi dan nggak hanya ditinggal. cewek yang bisa Iya. ghosting. Di ghosting nih. Aduh. Jadi nggak hanya cewek yang bisa Iya. ghosting. Laki-laki juga bisa Aduh. ghosting. Bisa juga. Oke, lanjut Mas. Masih pemenang yang kelima. Oke, lanjut Mas. Masih pemenang yang kelima. Ini Bapak Telat. Ini Bapak Sudah Naufal. tidak bisa, mohon maaf Bapak Naufal, sudah kita hitung mundur tadi. Oke, lanjut Mas Eko. Oke. Oke, lanjut Mas mulai Eko. lagi ya. Tadi dari Mulai enam lagi kan ya. Tadi Mana dari nggak dapet ya? 6 kayaknya Langsung pendek aja nih. langsung pendek aja nih. 2 1 Dari 3, 2, 1. Set. buat Buat. amburadul tapi. Atset. Oke, pemenang yang kelima. Selamat Buat, untuk Ibu Amburadul. Rahayu Kusuma. Anda Oke, mendapatkan pemenang pulsa yang kelima. 100.000. Selamat untuk Ibu Silakan Rahayu ketik Kusuma. hadir di kolom chat Zoom. Nah, Ibu, oke. Silakan ketik selamat hadir di untuk kolom Ibu chat Rahayu Kusuma. Ini untuk Nah, pemenang yang Oke, terakhir. selamat untuk Ibu Rahayu Kusuma. Ini Ini dari untuk Bapak pemenang Andri. yang Kayaknya terakhir warna ya. kuning kurang hoki kali hari ini. Mungkin bisa ikut Zoom Kurang hoki kali hari minggu ini. depan ya Mas Eko ya. Nanti Mungkin pemenang-pemenang bisa yang ikut belum Zoom beruntung, Untuk silakan, minggu depan ya Mas Eko ya. ikut Nanti pemenang-pemenang Zoom yang di belum beruntung Jumat depan silakan atau enggak Jumat depannya ikut lagi ya Mas Eko Zoom ya. di Ya. Jumat Ya, depan atau kita enggak Jumat bocori depannya untuk lagi ya Mas tema Eko ya. depan nanti insya Allah akan Kita bocori terkait tema ke depan nanti mekanisme- insya Allah mekanisme akan penarikan dana. terkait. Oke. Dari Dana. kami mohon maaf Oke. jika ada salah dari kata, kami, rekan-rekan. Terima kasih sudah mengikuti acara pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan sungkan-sungkan jika ada pertanyaan silahkan bertanya kepada kami.
kami insya Allah siap untuk melayani pertanyaan-pertanyaan teman-teman semuanya yang sedang mengalami kendala. Dan juga jangan lupa bagi teman-teman yang mempunyai kenalan mungkin yang belum gabung ya Mas Eko di Siplah Toko Ladang, Iya. silahkan teman-teman bisa share pengalamannya di Siplah Toko Ladang dan juga untuk bergabung di Siplah Toko Ladang. Mungkin dari kami cukup. Mohon maaf atas salah kata kami. Terima kasih Mas Eko. Iya, Dan terima kasih juga Mas Yono. terima kasih Mas Solihin yang sudah memberi wawasan kepada teman-teman dan kami tentunya. Dari kami mungkin cukup. Mas, terima kasih juga dulu Kak sama teman-teman yang Oh hadir iya, hari tadi sudah. ini. Sudah ya? Oh iya sudah, tapi nggak apa-apa. Diulangi. Terima kasih kepada teman-teman ya yang sudah mengikuti partisipasi acara pada pagi hari ini. Dari kami cukup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Secara akselerasi digitalisasi, penggunaan dana BOS dan dampak positif terhadap UMKM. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Pada acara ini kami coba mempertemukan antara kami sebagai marketplace, kemudian dengan UKM-UKM yang ada di NTB, dan juga kita coba combine dengan sektor keuangan yaitu perbankan, sehingga kita berharap acara ini memberikan titik temu terhadap kendala-kendala yang kita hadapi dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat. Semangat kami adalah bersama Toko Ladang, transaksi mudah, cepat, dan aman, UMKM Go Digital maju untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat. Semoga acara pada hari ini berjalan lancar dan output dari acara ini adalah kerjasama yang baik dari pihak sekolah dengan memanfaatkan aplikasi Siplah dengan UMKM yang sudah hadir di tempat ini, dan semoga kerjasama ini menjadi titik awal kebangkitan ekonomi NTB menuju NTB dominan. Ada mitra yang menjadikan yang punya marketplace untuk transaksi ini. Di situ kemudian ada sekolah, kemudian ada juga UMKM. Intinya Bank NTB Syariah itu ingin mencoba bisa melayani semua, ya, dari sisi sekolah. Tiba saatnya, ini yang ditunggu-tunggu.